Justru biasanya rasa takut ketika kita menghadapi sesuatu itu jauh lebih besar dibandingkan dengan ketika kita menghadapinya secara langsung. Maka untuk menghilangkan, untuk mematikan rasa, bukan mematikan, mengeliminasi rasa takut itu biasanya ya hadapi. Hai Tribuners, welcome back only on Ruang Inspirasi. Bersama saya Yunika Bella yang akan mengajak kalian untuk mengetahui berbagai informasi yang inovatif, edukatif, serta menginspirasi. Dimana lagi kalau bukan di Ruang Inspirasi, selengkapnya dalam channel YouTube Tribun Jateng, Selasa 23 Agustus 2022. Langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng, lantai 3. Sudah hadir bersama dengan saya ada Ibu Dr. Sri Sucianti M. Hum selaku Rektor dari UPGRIS Universitas PGRI Semarang. Selamat siang, apa kabar Ibu? Selamat siang Mbak Bella, baik terima kasih. Baik, sehat ya Bu. Sebelumnya saya ucapkan selamat, congratulations nih atas pelantikannya kemarin di tanggal 31 Mei 2022 yang lalu sebagai Rektor UPGRIS nih untuk tahun 2022 hingga 2026. Rasanya gimana Bu? Happy? Ini satu amanah ya, yang menuntut tanggung jawab besar ya. Ada rasa bahagianya, tetapi juga ada rasa tanggung jawabnya sehingga combine ya, keduanya. Ada responsibility yang perlu di ini ya Bu lakukan juga ya. That's mean ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulanan ini dan mendekati akhir bulan Agustus, itu artinya juga September awal ini sudah mau menyapa lagi Bu. Saya mau tanya ini agendanya, terus apa saja yang sudah dilakukan dari awal pelantikan hingga sekarang. Silahkan Bu. Ya, jadi setelah pelantikan tentu saja kami kemudian menyiapkan untuk pelantikan berikutnya, yakni pemilihan para wakil rektor. Oh baik. Ya, yang kemudian memang dilakukan pada bulan Juli. Bulan Juli. Ini sudah terpilih dan setelah terpilih kami langsung berkoordinasi dan sebagaimana yang sudah disampaikan dalam visi calon rektor dan wakil rektor langsung gaspol. Gaspol ya. Baik. Kemudian Bu, ini kan pastinya berbicara terkait pendidikan ya. Tentunya dilihat dari gelar Ibu sendiri M. Hum begitu yang Ibu dapatkan ini pastinya sangat berpengaruh di dunia kerja nih Bu. Saya agak kepo sedikit nih Bu. Dari awal karir Ibu, dari katakanlah histori pendidikan, kemudian histori karir hingga menjadi seorang rektor UPGRIS itu ceritanya bagaimana Bu? Bisa diceritakan kepada Tribuners? Ya, jadi pendidikan saya sejak SD hingga SMA di Magelang. Kemudian S1 saya selesaikan di Fakultas Sastra Undip. S2 di Sastra UGM. Lalu yang S3-nya di UNES, di Pendidikan Bahasa UNES. Baik, kemudian menjadi rektor UPGRIS begitu ya. Tentu perjalanan menjadi rektor banyak ini sekali lika-likunya. Ya, dan itu menempuh perjalanan yang sangat terjal tentu saja. Dan saya mengawali karir di UPGRIS sebagai seorang dosen, tahun 1990. Oke, saya belum lahir tuh Bu. Pasti Mbak Bella belum lahir ya. Tahun 1990 saya mendaftar melalui Kopertis Wilayah 6 waktu itu. Jadi saya ini PNS yang diperbantukan di Universitas PGRI Semarang. Gitu. Sebenarnya cita-cita saya sendiri bukan sebagai pendidik waktu itu ya, karena latar belakang keluarga kami adalah latar belakang petani dan sekaligus juga pedagang. Jadi bapak saya itu bertani, ibu saya yang menjual hasil buminya, panennya, panennya. Ya. Maka di saat kecil saya memang pengen juga seperti ibu saya ya, jadi bakul beras begitu. Wah, luar biasa. Kayaknya seperti yang dilakukan oleh kakak saya, itu uangnya banyak banget gitu di tasnya itu. Menurut pemikiran saya yang masih kecil waktu itu, wah enak sekali ini menjadi pedagang beras karena uangnya banyak. Ya, setiap kali pulang dari pasar gede di Magelang gitu. Kemudian setelah saya menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro Semarang, saya baru menyadari bahwa saya memang senang bercerita. Ini diilhami oleh guru-guru saya yang memang sangat inspiratif, baik guru di SD maupun SMP. Itu saya memiliki guru yang luar biasa kalau bercerita. Itu mengilhami saya untuk masuk ke program studi
Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, karena memang ketika guru SD saya itu bercerita, walaupun waktu belajar sudah selesai, tanknya itu sudah bunyi gitu ya, tapi kami satu kelas itu minta untuk ceritanya dilanjutkan dulu, pulangnya nanti dulu gitu, karena memang ceritanya sangat menarik. Mulai dari cerita Ramayana, cerita Mahabharata, cerita Joko Kendil, Joko Tarub itu pertama kali saya peroleh dari guru-guru saya. Gitu. Kemudian ketika SMP, saya juga memiliki guru yang juga sangat pandai ketika bercerita. Sehingga ketika namanya Ibu Made Setiahati, ketika bercerita itu luar biasa. Saya sampai melongo gitu karena bagus sekali cara menceritakannya. Ini yang membuat saya, nanti kalau saya kuliah, saya mau masuk di program studi yang juga memberi kesempatan saya untuk belajar bagaimana bercerita yang bagus. Gitu. Lalu waktu tahun 1983, ini belum lahir lagi. Masih belum lahir. Saya lulus SMA, saya daftar di waktu itu namanya, kalau sekarang SBMPTN, dulu namanya Proyek Perintis 1, Proyek Perintis 4. Saya daftar di 2 proyek perintis itu. Yang 1 di Undip, yang 4 di IKIP Semarang waktu itu. Yang IKIP Semarang itu saya ambil matematika diploma. Yang di Undip saya ambil Fakultas Sastra. Kebetulan mungkin karena belum banyak waktu itu yang lanjut kuliah setelah SMA, saya ditanya oleh kakak saya, ini kamu dua-duanya diterima, mau milih yang mana? Saya langsung kepikiran, waduh, ini kalau saya ambil diploma, ini mesti cepat lulusnya, cepat kawinnya. Saya ambil yang kuliahnya lama. Saya pilih yang Fakultas Sastra. Gitu. Satu ya Bu ya. Baik. Ya, saya ambil di Fakultas Sastra. Lalu di Fakultas Sastra itu, meski ini ilmu murni yang disampaikan, yang diajarkan, tetapi saya juga mendapatkan mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Kuliah umum dan hanya 2 SKS. Tapi dari situ kemudian saya, jadi guru itu asik juga ternyata. Menemukan passion baru. Ya, menemukan passion baru. Dan di depan Fakultas Sastra Undip itu ada kantor Kopertis wilayah 6 Jawa Tengah. Waktu itu saya belum tahu ini kantor apa gitu. Lalu saya bermain ke situ. Oh, rupanya itu kantor yang dipimpin oleh seorang koordinator yang mengkoordinasikan perguruan-perguruan tinggi swasta se-Jawa Tengah. Lalu di situ saya kemudian berpikir, wah, kalau saya jadi dosen di perguruan tinggi swasta, tentunya nanti saya daftarnya ke sini. Gitu. Dan betul, begitu lulus saya daftar ke situ. Tapi kantornya kebetulan pas pindah ke Bendan ya. Waktu itu baru-barunya pindah di Bendan, saya kemudian daftar di sana. Dalam hati saya, ini kalau saya diterima, itu memang rezeki saya, berkah saya menjadi seorang pendidik. Dan kalau misalnya nggak diterima, ya sudah. Nanti saya mau buka warung beras. Masih teringat cita-cita di awal. Masih teringat cita-cita di masa kecil. Saya buka toko bahan kelontongan gitu bahan utama kita ya. Beras dan lain-lain. Ya, tapi ternyata diterima. Dan waktu itu memang saya membaca sebuah artikel. Itu ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Mandela. Saya terus mengingatnya dan sampai sekarang kalau saya presentasi itu masih sering saya kutip. Iya. Itu kutipannya adalah seperti ini. Bahwa pendidikan, education is the most powerful weapon you can use to change the world. Gitu. Jadi dengan pendidikan kita bisa mengubah dunia. Saya memaknainya mulai dari dengan pendidikan saya bisa mengubah diri saya, mengubah nasib saya, mengubah lingkungan saya, kemudian juga mengubah hal-hal lain yang memang harus berubah. Dan ternyata saat ini tidak ada yang kekal kecuali perubahan itu. Jadi emang awalnya malah kepengennya menjadi penjual beras seperti orang tuanya. Melihat kakaknya ya Bu, tadi uang di tas kok banyak sekali. Pengen banget gitu ya, tapi ternyata setelah masuk kuliah kemudian tertarik oleh guru SMA ya Bu waktu itu yang bercerita ya.
guru SD dan guru SMP. malahan, Guru ya. SMP. Ya. Baik, kemudian Ibu ingin ada passion storytelling. Ya. Kemudian masuk di sastra itu dan hingga sekarang benar-benar gak nyangka ya Bu atau Nggak menyangka, Tidak menyangka. kalau saya akhirnya menjadi dosen dan bahkan kemudian diamanahi menjadi seorang rektor. Rektor. Ya. Waduh. Menjadi dosen saja itu sudah sebuah kebahagiaan yang luar biasa, pencapaian yang luar biasa menurut saya. Dan benar-benar tidak terpikirkan ya, karena beda jauh sekali ya dari pembisnis pedagang menjadi seorang pendidik begitu ya. Oke, baik Bu. Kemudian apa sih sebenarnya yang memotivasi Ibu ini menjadi seorang pendidik walaupun sebenarnya dari awal tidak terpikirkan itu? Iya, jadi saya sempat mengajar di SMP. Dan juga sempat mengajar di SMA swasta di Semarang waktu itu, ya meskipun tidak lama karena setelah itu saya harus menyelesaikan skripsi dan perlu saya sampaikan juga di sini bahwa di semester 5 akhirnya saya memang sudah menikah. Oke. Masih kecil menurut saya saat itu, 21 tahun ya, dan saat itu memang banyak yang tidak percaya kalau saya akan bisa menyelesaikan studi saya karena tetangga saya bahkan mengatakan, nah akhirnya menikah belum lulus, pasti nanti nggak selesai juga ini kuliahnya gitu. Itu yang menyemangati saya untuk menyelesaikan studi saya itu, dan tentu saya berupaya keras untuk bisa menyelesaikannya. Saya ada komitmen dengan suami saya waktu itu bahwa saya mesti menyelesaikan kuliah. Dan bahkan suami saya itu rela untuk kita berpisah sementara. LDR ya? Iya. Artinya saya tetap kos, dia tetap di rumah dinasnya, sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan itu dengan baik dan tepat waktu. Ya, tepat waktu saya memang menyelesaikan 4 tahun ya. Kemudian saya kemudian betul-betul menjadi tertarik karena setelah saya berpengalaman mengajar di SMP dan SMA itu, ternyata ada banyak siswa waktu itu yang merasa bahwa Bu Suci ternyata memberikan andil yang besar untuk perubahan sikap saya dari yang tadinya disebut oleh kawan-kawannya nakal menjadi anak-anak yang luar biasa rajin belajarnya gitu. Itu yang membuat rupanya saya memang punya bakat ini di keterampilan mengajar. Lalu saya memutuskan untuk memastikan diri masuk di dunia pendidikan. Wow, baik gitu. Pressure itu tadi ya Bu, tekanan dari orang yang mengatakan udah nikah nih nggak lulus nih gitu. Betul. Dari situ semangatnya semakin menggebu-gebu buat cepat lulus. Iya. Alright, dan sampai sekarang bahkan jadi rektor. Terus mereka gimana Bu? Yang karena itu masa lalu ya, cerita di kampung, cerita di desa, tetangga sendiri mengatakan, ternyata menikah gitu ya. Akhirnya bisa lulus juga gitu ya. Itu membuat saya sangat bangga, orang tua juga tentu sangat bangga. Tapi saya sudah tidak tahu lagi, ini tetangga kan ya sudah sepuh juga. Iya. Tapi juga berterima kasih juga ya Bu. Berterima kasih karena justru dengan semangat itu memberikan semangat kepada saya. Oke. Baik. Ngomong-ngomong semangat Ibu dan juga motivasi, ini tentunya ada beberapa challenge atau tantangan, let's say internal challenge ataupun eksternal. Tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar yang Ibu alami selama menjadi pendidik itu apa aja? Katakanlah di UPGRIS. Ya, apa Ibu? Yang pertama, karena saya ini lulusan dari universitas dan tidak memiliki bekal ilmu pendidikan. Itu tantangan yang pertama. Itu tantangan pertama. Sehingga ketika saya awal mengajar di IKIP PGRI Semarang pada waktu itu, dan saya mendapatkan mata kuliah yang di S1-nya saya nggak pernah dapat mata kuliah berbicara, keterampilan berbahasa. Public speaking. Ya, public speaking, tapi dalam bahasa Indonesia. Kemudian mata kuliah menulis gitu. Akhirnya ini menantang saya karena awalnya ketika saya mengajar, saya membaca banyak buku, lalu teori itu yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Mahasiswanya belenger karena ini Bu Suci teori terus. Lama-lama, oh iya ya. Itu menyadarkan saya bahwa untuk mengajarkan keterampilan, saya ini harus memberi contoh. Bagaimana terampil berbahasa itu, bagaimana berbicara dan bagaimana menulis. Akhirnya saya mengubah cara mengajar saya. Oh, ini memang saya harus mengajar
berbicara, mengajar menulis secara langsung, tidak hanya teori saja. Teori itu hanya untuk melengkapi menurut saya. Maka waktu itu saya juga mendapatkan tantangan untuk menjadi seorang pembawa acara di Universitas PGRI Semarang. Tadinya saya selalu menolak karena nggak berani. Selalu menolak dan terus menolak, tetapi suatu saat kawan saya mengatakan begini, Bu Suci ini kan lulusan dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini. Maka itu menjadi tantangan tersendiri. Aduh, ini saya malu kalau nggak bisa menjadi pembawa acara. Akhirnya suatu saat saya betul-betul diberi kesempatan membawakan acara. Saya belajar betul-betul bagaimana ini membawakan acara dengan cara setiap kali ada acara, saya duduk manis, memperhatikan dengan cara saksama, menyimak ya, dan itu kemudian saya praktekkan. Saya praktekkan. Oh, ternyata bisa. Lalu setelah itu menjadi langganan untuk membawa acara. Jadi sesungguhnya saya meniti karir di IKIP PGRI Semarang itu mulai dengan pembawa acara. Tapi masih nyambung ya Bu, dari storytelling kemudian public speaking, bawa acara gitu. Dan betul. kemudian nih rektor juga pastinya memimpin generasi begitu ya Bu, para mahasiswa dan juga mahasiswi ini dalam hal ini adalah di UPGRIS begitu. Baik, kemudian Ibu, bagaimana sih atau katakanlah strategi Ibu nih dalam menghadapi setiap tantangan tersebut, atau bahkan sampai sekarang masih ada tantangan-tantangan yang ada nih? Ya. Selalu ya, jadi kalau hidup tanpa tantangan itu menjadi landai. Nggak ada passion, nggak ada semangat untuk kemudian bisa menaklukkan tantangan itu. Jadi tantangan selalu ada, dan tantangan yang dulu saya alami, selain saya harus menaklukkan tantangan itu, justru biasanya rasa takut ketika kita menghadapi sesuatu itu jauh lebih besar dibandingkan dengan ketika kita menghadapinya secara langsung. Maka untuk menghilangkan, untuk mematikan rasa, bukan mematikan, mengeliminasi rasa takut itu biasanya ya hadapi, gitu. Harus dihadapi. Maka rasa takut itu akan hilang. Dan setelah kita melakoninya, baru kita menyadari, oh ternyata nggak semenakutkan yang saya bayangkan. Gitu. Jadi dicoba dulu ya Bu, karena kita juga belum tahu. Kalau nggak mencoba, kita juga nggak tahu hasilnya seperti apa. Kita lebih baik harus mencoba. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak pernah tahu. Kita dan menyesal Bu nanti kalau nggak nanti nyoba. Menyesal. Tahu gitu aku nyoba ya, gitu kan. Dan memang kalau kita mencoba dan tidak berhasil, itu sesuatu yang wajar. Itu wajar saja. Dan kalau kita selalu putus asa dengan hasil yang tidak memuaskan, ya kita akan berhenti. Maka kalau kita tidak berhasil, coba lagi. Kita jatuh lagi, coba lagi. Baik, kemudian Bu, ini masih berhubungan dengan UPGRIS. UPGRIS ini saya mau tanya tentang sistem pembelajaran ya Bu, System of Implemented by UPGRIS sendiri. Ini pembelajarannya seperti apa, diterapkan oleh UPGRIS itu seperti apa? Ya, jadi selama 2 tahun terakhir ini, sejak saya masih menjadi Wakil Rektor 1, itu memang kami sangat menyesuaikan diri dengan perkembangan pandemi COVID-19 ya. Di awal pandemi, kami karena memang semua diinstruksikan untuk tidak melakukan perkuliahan secara luring, kami menyesuaikan. Mulai kami membuat pranatanya, jadi semua aturan untuk perkuliahan secara daring, demikian juga dengan penyiapan learning management systemnya, itu kita siapkan semuanya, dan akhirnya memang walaupun tertatih-tatih karena memang di awal, dan sebenarnya semua dosen, belum semua dosen siap, tapi akhirnya secara perlahan kami bisa menyesuaikan diri dengan melakukan perkuliahan secara daring. Tapi perkembangan ke sana, kita karena memang makin lama juga kondisi semakin membaik ya. Akhirnya kita juga menyelenggarakan perkuliahan ya, ada daringnya, ada luringnya, blended waktu itu ya. Jadi kita laksanakan perkuliahan luring di kampus, tetapi sebagian mahasiswa yang dari luar kota tetap mengikuti perkuliahan secara daring. Gitu. Baik. Kemudian Bu, untuk penerimaan mahasiswa barunya sendiri ini masuk dalam tahap mana, bisa dijelaskan kepada para Tribuners muda yang menonton? Para Tribuners yang saya hormati, ya. Jadi untuk penerimaan mahasiswa baru ini sampai pada tahap akhir gelombang 3,
Kami memiliki 3 gelombang, menyediakan 3 gelombang untuk para calon mahasiswa di Universitas PGRI Semarang. Benar. Dan di tahap 3 ini nanti akan berlangsung hingga bulan September. Benar. Dan di bulan September juga mahasiswa yang lama itu nanti sudah mulai kuliah di tanggal 5. Itu. Tapi untuk mahasiswa baru, bulan September adalah bulannya mereka untuk mengikuti pekan orientasi mahasiswa baru ya Bu. Mahasiswa baru. Dan di UPGRIS memang tidak hanya orientasi mahasiswa baru yang memperkenalkan mahasiswa dengan kampus, tetapi juga kami membekali mereka dengan penanaman karakter sesuai dengan karakter yang spesifikasi UPGRIS. Ini NRP, nasionalis, religius, dan peduli. Itu ditanamkan sejak mereka masuk ya, melalui apa yang kami sebut sebagai PSQ. Iya. Jadi menanamkan keterampilan atau kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan spiritual. Oke, baik Bu. Ini Bella juga mau dengar dong Bu. Tentunya nggak cuma Bella aja yang mau dengar ini, anak-anak muda, Tribuners muda di luar sana mau dengar tips sukses dari seorang Ibu Suci nih as a rektor, sebagai rektor di UPGRIS, sehingga menjadi seorang rektor nih dari dulunya pengen menjadi seorang pedagang beras begitu ya. Iya. Silakan Bu, how to be a good leader in the education area. Ya, jadi tip untuk para Tribuners ya, saya kira jangan mudah menyerah. Itu tipnya sebenarnya. Karena setiap orang itu pasti selalu memiliki kekurangan, tapi sekaligus juga memiliki potensi yang seringkali belum diketahui oleh kita semuanya. Maka untuk memaksimalkan potensi, kita harus coba dan terus coba. Apabila suatu saat kita jatuh, itu bukan akhir dari segalanya, bangkit lagi, Semangat ya, terus. semangat lagi untuk mencoba lagi, sehingga kita akan mencapai kesuksesan. Saya kira apa yang sering saya dengar dari orang-orang bijak yang mengatakan bahwa tidak ada pelaut tangguh tanpa ombak yang besar. Gitu. Jadi kalau kita bisa menaklukkan ombak besar, walaupun kita terhempas ke sana kemari, ya terantuk batu karang, tapi akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang karena kita tidak pernah putus asa. Gitu. Never give up ya Bu. Ya, never give up. Baik, kemudian nih Bu, 3 kata untuk para Tribuners muda di rumah. Ini mungkin ada mahasiswa-mahasiswi UPGRIS juga nih yang nonton. 3 kata yang menekankan dari UPGRIS sendiri. Silahkan Bu untuk Tribuners. Iya, jadi slogan UPGRIS adalah The Meaning University, dalam arti bahwa kita menjadi mahasiswa dan juga Sivitas Akademika Universitas PGRI Semarang, jadilah Sivitas Akademika yang bisa memberi manfaat, memberi makna bagi kehidupan. The Meaning University. The Meaning University by UPGRIS. Ya. Alright, oke. Terima kasih Bu Suci untuk waktu dan kesempatannya hadir di Tribun hari ini. Sesuai programnya ya, Ruang Inspirasi, pastinya menginspirasi kita semua. Apalagi anak-anak muda ya Bu, ini pasti terinspirasi juga untuk nggak nyerah dan mencapai cita-citanya, walau sebelumnya memang tidak terfikirkan ya Bu, nggak ada yang kebetulan juga ya Bu. Oke, benar, terima kasih sekali lagi Bu Suci, sehat selalu, sukses selalu untuk mengajar di UPGRIS sebagai dosen dan rektor ya Bu, benar ya pasti ya. Rektor itu tugas tambahan. Tugas tambahan, dosennya tetap. Dosennya tetap. Baik, terima kasih Ibu dan tim juga yang sudah hadir, sehat selalu. Nanti sampai tujuan lagi, melanjutkan kegiatan lagi ya Bu. Ya, sehat selalu juga. So, terima kasih Tribuners untuk waktunya dan saksikan terus Ruang Inspirasi only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on your notification bell to find out more information all about Tribun Jateng. Saya Unika Abella beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa dan salam Tribun.